Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan saya Pastor Benny Trianto. Nah, malam hari ini saudara, saya mau bersaksi atau saya mau bercerita. Nah, kalau saya kasih tema adalah maukah masuk surga? Ya. Temanya malam hari ini adalah maukah saudara masuk surga? Nah, saudara, saya mau menceritakan beberapa waktu yang lalu, ya, ini sudah beberapa agak lama, tetapi ini yang Tuhan taruh dalam hati saya, yang perlu saya ceritakan buat Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, ya. Nah, saudara, suatu hari, ya, saya melayani seseorang, ya, satu keluarga, dan pada waktu itu ketika keluarga ini mau berpindah ke suatu kota yang baru, dia berkata kepada saya, "Pak Benny, maukah motor?" Dia katakan dia ada motor tetapi dia tidak dipakai dan motor itu motor yang lama, saudara. Saya bilang mau, saudara. Nah, singkat cerita, saudara, saya bawalah motor itu karena sudah lama nggak dipakai. Saya bawa ke tempat tukang aki, saudara, ya, karena motor itu tidak bisa hidup, ya, tidak bisa dinyalakan. Nah, waktu saya bawa ke tukang aki, saudara, nah waktu saya ketemu orang ini, saudara, ya, waktu dia membongkar motor yang saya diberkati orang ini, saudara, saya melihat, saudara, orang ini, penjual aki ini, saya lihat bajunya agak terbuka dan saya melihat di dadanya itu ada kapas, saudara. Di dadanya itu saya lihat itu ada kapas, ya, bersusun gitu, kapas ditempel, ada seperti dikasih tensoplas gitu, saudara. Nah, waktu motor itu diperbaiki, saudara, mau diganti aki, saya tanya dengan orang ini, saudara, "Pak, kenapa kok dadanya ada kapasnya?" Saya bilang seperti itu. Nah, waktu saya tanya, dia jawab dengan semangat, saudara, ya. Dia jawab dengan antusias. Dia katakan, "Ya, Mas, ini saya barusan beberapa waktu yang lalu saya mengalami kecelakaan." Nah, kecelakaan, dia naik sepeda motor, ya, naik sepeda motor. Nah, dia ceritakan bahwa saat itu kenapa dia bisa mengalami kecelakaan, karena dia balapan dengan truk, saudara, ya. Jadi dia naik motor, entah gimana, mungkin dia bisa marah dan akhirnya dia motor melawan truk, balapan adu cepat, ya. Nah, singkat cerita, saudara, ketika motor ini melaju, juga truk ini melaju, dia ceritakan kepada saya, saudara, dia akhirnya motor ini dan penumpangnya ditabraklah oleh truk ini, saudara. Ya, dia ceritakan, saudara. Dan itu saya kejar, saudara, ya. Dia ceritakan bahwa dia akhirnya dia ditabrak truk itu dan dia dilindas, ya. Jadi, saudara, dari dada depan sampai ke belakang itu terlindas truk, saudara. Dan dahsyatnya dia masih sembuh, dia masih bisa dipulihkan. Nah, inilah momen di mana saya kejar dia, saudara. Saya pengen tahu, saudara, ya. Karena biasanya ketika orang mengalami koma, mengalami kecelakaan yang fatal, dia akan mendapatkan seperti penglihatan, ya, atau mungkin seperti mimpi, saudara. Nah, cerita ini luar biasa, saudara, ya. Ini dahsyat, saudara. Saudara juga bisa bagikan ke teman-teman saudara yang belum percaya Yesus. Nah, saudara, waktu dia ceritakan, "Mas," dia buka bajunya, saudara. Dia perlihatkan jahitan dari depan dada ini sampai ke belakang. Itu jahitan semua, saudara. Dan di situ ada kapas, di depan ada kapas, di belakangnya juga ada kapas, saudara, ya. Dikasih tensoplas seperti itu. Nah, itu saya kejar terus. Saya tanya, "Bapak,
ini enggak dalam koma itu apa yang Bapak lihat atau apa yang Bapak rasakan di dalam koma itu, atau Bapak di rumah sakit berapa hari? Saya tanya seperti itu. Dan dia katakan, iya Pak, saya di rumah sakit kurang lebih 2 minggu saudara. Dan dia mengalami koma. Nah, dia ceritakan saudara ya dengan luar biasa. Saya sangat tertarik dengan ceritanya dia. Dia ceritakan, Pak, waktu saya mengalami koma di rumah sakit, dia jatuh ke dasar mungkin jurang saudara ya. Dia katakan itu dia jatuh itu tanpa ada ujungnya, rasanya seperti itu. Jadi dia tuh jatuh itu saudara, dia teriak, dia katakan tolong, tolong, dia jatuh ke bawah, bahkan berapa lama, cukup lama dia katakan, dan akhirnya dia sampai ke dasar, saudara, ya, ke dasar jurang itu saudara. Tetapi luar biasa ketika dia minta tolong, dia berseru tolong, tolong, tolong di dalam kegelapan itu saudara. Tiba-tiba dia melihat satu seperti tambang itu saudara, seperti tali yang dilemparkan saudara. Nah, waktu dia melihat ada tali itu, dia ambil tali itu dan dia berusaha naik ke atas saudara. Dia naik ke atas seperti itu. Ya, dia ceritakan sama saya saudara. Ya, nah waktu dia naik ke atas saudara, ya, dan dia dia merasakan dia ada di padang gurun. Nah, di padang gurun itu dia lihat semuanya itu adalah pasir, saudara, ya, di padang gurun. Dan dia katakan di saat dia koma itu, saudara ya, dia katakan dia melihat banyak orang berbaju putih ada di situ, ya. Jadi banyak orang di situ, dia berjalan ke sana, kemari, ke kanan, ke kiri, naik ke sana. Nah, waktu dia ceritakan, ya, dan dia juga berpakaian putih, ya, dan banyak orang dia ceritakan di padang gurun itu. Tetapi di padang gurun itu dia tidak tahu mau kemana, saudara, ya. Dan dia melihat dengan jelas, bahkan dia berusaha. Dia lari ke sana, tidak ada jalan. Dia lari ke kiri, tidak ada jalan, saudara. Tetapi yang dahsyat, dia ceritakan sama saya waktu dia mengalami koma, saudara. Dan dia lihat di atas gunung ini, saudara, ada satu buah gunung di atas yang paling tinggi. Banyak orang yang berbaju putih ini, saudara, itu berlarian naik ke sana. Tetapi tidak bisa. Bahkan dia dikatakan sama dia, saudara, dia katakan bahwa di atas gunung itu dia melihat banyak rombongan orang-orang sedang bernyanyi, memuji-muji, bernyanyi, atau saya katakan dengan jelas memuji-muji Tuhan atau memuji-muji Elohim, saudara, ya. Nah, tapi dia katakan dia sendiri tidak bisa naik di atas gunung itu atau mau masuk ke orang-orang yang sedang bernyanyi-nyanyi, bersukacita itu, saudara. Ya. Nah, dan itu banyak orang, saudara, semuanya berbaju putih, saudara, ya, mencari sorga atau mencari keselamatan. Di mana ada sorga? Di mana dia mencari suasana atau tempat yang dikatakan surga itu? Tetapi mereka yang ada di situ, yang berbaju putih itu, di padang gurun itu, mereka tidak menemukan sorga. Nah, kembali ke orang ini, saudara. Nah, waktu itu saya tanya dia, saudara, loh, Bapak ini orang Kristenkah? Ya, dia katakan, dulu saya orang percaya Yesus, dia katakan, saudara. Tetapi karena saya menikah bukan dengan orang yang percaya Yesus, ya, atau dikatakan bukan orang Kristen, ya, akhirnya dia meninggalkan Kristen atau meninggalkan Yesus, ya. Nah, saudara, saya nangkep dari cerita ini, ya, saya lihat Yesus Tuhan, ya, masih memberikan kesempatan kepada Bapak ini, saudara, untuk masuk kerajaan sorga. Amin. Nah, saudara, malam hari ini, ya, saya diingatkan betul-betul bahwa
Bahkan ada satu firman saya bacakan buat saudara di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan seperti ini. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Ya, keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam nama Yesus. Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudara, keselamatan hanya di dalam nama Yesus atau di dalam nama Yesua HaMasyiah. Ya. Nah, saudara, orang ini yang tadi dilindas truk ini, saudara, ya, awal dia percaya Yesus, tetapi setelah menikah dia meninggalkan Yesus, ya, dan dia ceritakan waktu dia koma atau mau mati, dia ketika meninggalkan Yesus dia tidak bisa masuk kerajaan sorga, ya. Jadi malam hari ini saudara, siapapun Bapak Ibu yang mendengar video ini, kalau saudara mungkin yang lalu-lalu saudara mengenal Yesus, saudara percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, tetapi karena saudara mungkin salah menikah, ya, atau saudara salah mengambil keputusan di dalam berumah tangga, dan akhirnya saudara meninggalkan Yesus Kristus Tuhan, ini waktunya saudara ketika berdoa di dalam hati atau dengan mulut saudara, saudara katakan bahwa ya, saya mau menerima Yesus Kristus Tuhan menjadi juru selamat saya. Undang dia. Saudara cukup berkata seperti ini. Tuhan Yesus, saat ini saya mau mengundang Engkau masuk dalam hati saya dan jadilah sumber keselamatan saya. Jadilah Tuhan dan Raja saya. Jadilah sumber berkat saya. Jadilah Tuhan sumber mujizat saya dan keluarga saya. Jadi kalau saudara saat ini mungkin saudara ya, saudara sudah meninggalkan Tuhan, percayalah, hari-hari ini saya mendapatkan pesan dari Tuhan bahwa Tuhan tidak melihat dosa saudara. Siapapun saudara malam hari ini, mungkin kau juga belum mengenal namanya Yesus, tetapi ketika engkau mau mengundang dia masuk dalam hati saudara dan menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara pasti masuk kerajaan sorga. Katakan amin. Ya, mungkin ini dulu saudara. Saya percaya saudara, malam hari ini anugerah Tuhan Yesus itu masih ada. Pintu sorga buat saudara masih ada. Pengampunan masih ada. Anugerah masih ada. Percaya ya, saya berdoa buat saudara, siapapun saudara yang melihat video ini, malam hari ini saya berdoa, saudara diselamatkan. Ketika saudara mati, masuk surga. Bahkan firman Tuhan katakan, satu orang bertobat, percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, seisi keluarganya diselamatkan. Di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di lain acara. Haleluya. Amin.